Bismillah. Hai, apa kabar boy? Sehat kan ya? Ya harus sehat terus lah ya, sehat ya, mantap, mantap. Langsung aja, nggak usah banyak basa-basi, langsung gas. Kita hidup di zaman dimana semua orang bisa terkenal setiap harinya. Baik bisa dari bakatnya, bisa dari prestasinya, bahkan dari kontroversinya. Bahkan tidak ada bakat pun bisa terkenal loh, asli. Namun bakat, prestasi, dan hal lain yang tadi kusebutkan bukanlah hal yang pertama dibutuhkan bagi seseorang agar karyanya dapat dikenal. Hal yang paling diperlukan oleh seseorang agar karyanya dapat dikenal adalah konsisten. Dan konsistenlah hal yang paling sulit di dunia ini. Makanya aku di sini sebagai orang paling konsisten sedunia akan membagikan tips-tips bagaimana cara agar menjadi konsisten sepertiku. Apa itu rasa malas? Aku gatel-gatel kalau malas. Konsisten tuh udah mendarah daging bet dalam diri gue ini. Nama tengah gue aja konsisten. Hei, gak usah banyak bacot Anda ya. Anda itu sebenarnya pemalas. Gak usah banyak tipu-tipu di YouTube, boy. Itu dia tipu sebenarnya. Ada beberapa hal yang membuatku sadar dan yakin kenapa aku insya Allah akan konsisten pada pilihan kali ini. Amin. Belajarlah untuk jangan pernah puas dalam belajar. Jangan puas bukan berarti kita harus memiliki sikap untuk tidak bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Tapi maksudku adalah jangan pernah puas terhadap bakat atau karya yang sekarang ini kita miliki. Apalagi sampai membuatmu berpikiran bahwa kamu punya karya terbaik di antara semua karya yang kamu miliki di pikiranmu saat ini. Karena bagiku, ketika diriku hanya terpaku pada video atau karya terbaik yang aku punya, itu malah bahaya untukku. Takutnya aku tak bisa berkembang. Karena ketika ada seseorang di luar sana yang mengkritik atau tidak suka, kemudian menjelek-jelekan videoku, aku takutnya malah drop, ngeluh, dan malas buat video lagi. Jadi anggaplah, ketika kita sudah mengupload video-video kita yang lalu, anggaplah itu adalah sebuah video yang gagal. Dimana sebenarnya video itu sebenarnya bisa lebih baik lagi. Harusnya bisa diginiin, harusnya ini bisa lebih dikembangin lagi menjadi lebih baik. Dengan pola pikir seperti ini, itu mengharuskanku untuk punya tugas untuk dapat memperbaiki video yang aku buat lagi ke depannya. Jangan pernah puas. Belajar tentang rasa sabar dan rasa kecewa. Belajarlah untuk menerima kegagalan. Gak apa-apa gagal. Gak apa-apa hari ini cuma masih bisa dikit yang dipelajari dan dimengerti. Karena dalam konsisten, rasa sabarlah yang harus dibesarkan. Karena kita tetap melakukan sesuatu yang dimana kita tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak ke depannya. Dalam konteks diriku, orang yang membuat video, aku termasuk orang yang tak sabaran. Dulu, aku selalu merasa kecewa karena setiap aku upload video di YouTube, itu penontonnya dikit bet. Asli nggak kayak orang-orang. Tapi selama ini aku belajar, aku tak tahu ini benar atau tidak. Tapi sekarang pikiranku adalah, ketika aku upload video, aku tak kecewa lagi akan penontonku yang sedikit. Aku malah berpikir untuk tak mau mengecewakan penonton videoku yang sedikit ini. Kayak yang lalu, videoku cuma sekitar 24 orang yang nonton. Tapi sekarang tugasku adalah bagaimana untuk membuat 24 orang ini nggak lari dan tetap untuk menonton videoku ke depannya. Ngapain terlalu fokus akan pencapaian orang? Harusnya tugasku adalah fokus untuk belajar memperbaiki perkembangan diri dan videoku. Karena aku hanya percaya bahwa setiap orang punya penontonnya sendiri masing-masing. Belajar untuk punya teman atau saingan. Dalam berkarya aku tak bisa sendiri. Aku butuh orang yang dapat memotivasi diriku. Aku butuh teman yang mau membantuku untuk buat video. Dan aku bahkan butuh saingan yang lebih hebat dariku untuk membuat diriku terpacu dan membuat diriku sadar untuk mau mengembangkan diriku ke depannya. Aku butuh seseorang yang lebih hebat dariku, seseorang yang lebih pintar dariku untuk kujadikan sebagai saingan dan tujuan ke depannya bagiku untuk dapat menggapai bahkan melebihi mereka. Jangan pernah merasa bisa sendiri. Jangan pernah merasa paling hebat dan pintar. Karena kita butuh teman untuk membantu kita. Karena kita butuh saingan untuk memacu kita agar dapat maju. Ya, itu saja dariku. Kuharap dapat bermanfaat. Like jika suka, komen jika ada yang ingin ditambahkan, dan share video ini jika menurut kalian video ini adalah video yang bermanfaat. Dan hal terakhir yang ingin kusampaikan padamu agar kamu menjadi orang yang konsisten adalah tunjuklah mimpi, belajarlah yang rajin, perbanyaklah ilmu, buat to-do list, perluas circle dan kenalan, jangan korupsi, buat rakyat sejahtera, gotong royong, belajar cidori, joget parkour, dan paling penting adalah jangan lupa cari One Piece. Enggak, itu semua nggak perlu. Hidup itu simpel, nggak usah perbanyak kata-kata mutiara dan tips-tips, karena itu bacot semuanya itu. Kalau kita sama aja nggak bergerak dan melakukan apa-apa, hal yang seharusnya kita lakukan adalah perbanyaklah pengalaman, fokus pada tujuan, jangan malas dan jangan ngeluh. Teruslah lakukan hal yang kita suka dan malasan menjadi malas. Aku Iwan dan see ya.